Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di acara podcast Imajiner Kangdu. Selamat pagi semuanya ya. Kita ini pagi ini ingin membahas soal, karena ada yang mengusulkan supaya membuat giat membangun usaha. Jadi apa giat memulai membangun usaha? Nah, pada pagi ini kita podcastnya temanya itu kita hadirkan narasumber berkompeten, pakar di bidang usaha, Pak Erik. Selamat pagi Pak Erik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari Jumat, mudah-mudahan hari yang berkah ya untuk Anda semuanya yang ingin memulai membangun usaha. Kita akan ngobrolin gimana sih kiat membangun usaha ini dengan kita, Kang Du dan saya, Erik. Kita mulai Pak Erik, kita ingin membahas kiat memulai membangun usaha. Apa yang kira-kira dilakukan, langkah-langkah kita ini apa? Harus punya nyali ya Pak Erik untuk membangun usaha. Benar sekali, harus punya nyali. Untuk langkah-langkahnya, pertama harus temukan ide dan lakukan riset pasar. Pikirkan tentang masalah yang dapat selesaikan atau kebutuhan yang dapat Anda penuhi dengan produk atau layanan Anda. Pertimbangkan minat dan keahlian Anda serta tren pasar saat ini. Dalam riset ini Anda perlu mempelajari target pasar Anda, pesaing Anda, dan potensi keuntungan. Pastikan ada permintaan untuk produk atau layanan Anda sebelum Anda berinvestasi. Riset, harus lakukan riset Pak Erik. Setelah riset apa Pak? Setelah melakukan riset, tuliskan visi dan misi Anda. Apa yang ingin Anda capai dengan bisnis Anda? Apa dampak yang ingin Anda berikan? Lalu kembangkan strategi pemasaran dan penjualan. Bagaimana Anda akan menjangkau target pasar Anda dan meyakinkan mereka untuk membeli produk atau layanan Anda. Langkah selanjutnya ya, masih dalam langkah kedua ya, rencana bisnisnya. Perkirakan berapa banyak yang Anda perlukan untuk memulai dan menjalankan bisnis Anda, dan bagaimana Anda menghasilkan keuntungan. Setelah melakukan rencana bisnis ya, Anda mulai menyiapkan modalnya. Modal bisa berasal dari tabungan pribadi atau dana dari teman dan keluarga, atau pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Dana bisa Anda dapatkan juga dari banyak orang melalui platform online ya, crowdfunding ya. Setelah modal ada, Anda mulai memikirkan struktur bisnis yang tepat buat Anda. Apakah badan usaha perorangan dengan struktur paling sederhana ya, tetapi pemilik bertanggung jawab penuh atas hutang dan kewajiban bisnis, atau persekutuan 2 atau lebih orang memiliki dan mengelola bisnis bersama, atau struktur dari perseroan terbatas yang lebih kompleks tetapi menawarkan perlindungan hukum yang lebih besar dari pemilik. Setelah struktur bisnisnya jelas, Anda lalu harus mendapatkan izin tentunya dan lisensi yang diperlukan. Jadi Anda harus memastikan mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berlaku untuk bisnis Anda. Dapatkan izin dan lisensi yang diperlukan dari pemerintah daerah.
Nah, itu penting, izin ya, sehingga bisnis Anda legal, bukan bisnis ilegal. Benar sekali, jadi harus ada perizinan ya. Lalu selanjutnya adalah bangun tim yang kuat, rekrut karyawan yang berbakat dan berpengalaman, bangun budaya kerja yang positif dan sportif, lalu delegasikan tugas dan berikan pelatihan yang memadai kepada karyawan Anda. Langkah selanjutnya adalah pasarkan bisnis Anda, buat situs web dan aktif di medsos, gunakan strategi pemasaran tradisional dan digital, juga bangun hubungan dengan pelanggan dan mitra bisnis. Ini juga penting untuk dilakukan demi suksesnya bisnis Anda, yaitu kemampuan beradaptasi dan berinovasi. Kita tahu pasar selalu berubah, jadi penting untuk beradaptasi dengan tren baru dan kebutuhan pelanggan. Dan teruslah berinovasi dan mengembangkan produk atau layanan baru. Jadi jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan mengambil risiko yang diperhitungkan. Ada yang lain, Pak Erik? Kiat selanjutnya adalah kelola keuangan Anda dengan baik. Lacak pengeluaran dan pendapatan Anda dengan cermat. Buat anggaran dan patuhi anggaran tersebut. Carilah cara untuk menghemat uang dan meningkatkan keuntungan. Yang terakhir adalah jangan menyerah. Nah, ini penting ya, karena bisnis itu membutuhkan waktu, usaha, dan dedikasi, sehingga banyak tantangan sepanjang jalan, tetapi Anda jangan menyerah pada impian Anda. Belajarlah dari kesalahan Anda dan teruslah maju. Itu Kang Du, beberapa kiat untuk memulai bisnis. Terima kasih Kang Erik. Apa yang disampaikan mudah-mudahan bisa dimengerti bagi pemirsa, dan pemirsa punya semangat untuk memulai bisnis. Untuk kali ini cukup sekian, akan dilanjut dengan tema-tema kiat-kiat yang lainnya. Anda bisa usul tema apa yang perlu diangkat ya. Makanya subscribe, like, dan komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.